adik-adik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian hari ini semuanya sehat. Saya Putu Sugiasih, guru ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Nah, silakan adik-adik simak video ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem ekonomi dengan kompetensi dasar 3.2, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum menjelaskan sistem ekonomi, alangkah baiknya kita mengingat kembali masalah ekonomi yang ada, yaitu yang pertama, masalah ekonomi klasik, dan yang kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi itu akan dipecahkan oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan ciri-ciri dari setiap sistem ekonomi. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional dengan ciri-ciri: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Jadi seseorang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang, dia akan mewariskan kemampuannya kepada orang lain. Contohnya, seorang ayah, dia akan memberikan pengalamannya kepada anaknya bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, jadi kemampuannya itu akan secara langsung diwariskan atau secara turun-temurun. Yang kedua, sedikit modal. Masyarakat menggunakan sedikit modal karena sudah memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, pertukaran sistem barter. Sistem barter ini merupakan sistem jual beli barang yang digunakan alat pembayarannya adalah barang. Contohnya saja pada gambar, orang A dia memiliki ikan dan orang B dia memiliki kunyit. Nah, jadi dia akan melakukan sistem pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, belum ada pembagian kerja terikat dengan tradisi. Selanjutnya, yang kelima, tanah adalah sumber produksi dan kemakmuran. Karena tanah itu merupakan kekayaan alam yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya, sumber daya dan lingkungan terjaga. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Yang kedua, hubungan masyarakat masih kuat karena mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Kekurangannya, pemenuhan kebutuhan tergantung dari alat. Yang kedua, peradaban sulit maju dan berkembang. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat dengan ciri-ciri: semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dari siapa dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kelebihannya, yang pertama, masalah ekonomi atau ketimpangan dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Yang kedua, pendapatan lebih merata. Lanjutnya, kekurangannya, kemajuan masyarakat terhambat. Yang kedua, masyarakat dan swasta terkekang. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal dengan ciri-ciri: yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pekerja dan golongan pemberi kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi adanya kebebasan memiliki sumber-sumber produksi, timbul persaingan dalam mengejar keuntungan.
Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Kelebihannya, masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi. Kedua, produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi, masyarakat akan menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Maka, masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Kekurangannya, yang pertama, memicu terjadinya monopoli pasar. Yang kedua, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam. Yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran dengan ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Yang ketiga, terjadinya persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihan yang pertama, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Kekurangannya, yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Jadi, sekian pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi sistem ekonomi. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang sebuah negara akan memilih sistem ekonomi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di negaranya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan latihan mandiri dengan petunjuk kerjakan tugas ini di buku tugas dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Soalnya itu adalah analisislah pemecahan masalah dari setiap sistem ekonomi. Adik, akhir kata saya pamit undur diri. Semoga materi dalam video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik.